Shalom. Luar biasa pada hari ini sesuai dengan kejanjian firman-Nya yang mengatakan kamu harus beribadah pada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu dan menjauhkan kamu dari berbagai macam penyakit di tengah-tengahmu. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sebab ibadah mengandung janji yang daripada Allah sendiri. Allah yang sangat setia, Allah yang sangat mengasihi kita, dan Allah yang telah menebus kita dari segala dosa kesalahan kita di Bukit Jol Juta 2000 tahun yang lalu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus Yesus sebagai darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Kau tebus kami sekali untuk selama-lamanya, bahkan kau angkat kami menjadi anak-anakmu, anak raja di atas segala raja, untuk menjadi ahli warisnya dan memerintah bersama-sama Engkau Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan tata cara yang berkenan pada Allah, dengan hati yang takut dan hormat kepada Allah. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Luar biasa saudara ya, kalau kita diberi kesempatan untuk datang menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya dengan jelas, jangan takut sebab aku menyertai kamu kemanapun kau pergi. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dan aku akan menolong engkau. Bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan lebih dari pemenang. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan Tuhan kau sempurna. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
menerangi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan Kau sudah pelihara kami sepanjang malam hingga pagi ini bagai biji mata-Mu sendiri Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua dengan kuat kuasa otoritas yang daripada Engkau untuk memimpin pujian pada pagi hari ini. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena campur tangan-Mu, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu yang luar biasa yang selalu menyertai kami, memberikan kuasa dan otoritas kepada kami sehingga kami boleh dibebaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan apapun juga, sehingga kami boleh menuju kemenangan demi kemenangan pagi hari ini. Bukan hari ini saja Tuhan, tapi besok sampai Maranatha selama-lamanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin kami semua dengan kuasa otoritas daripada Engkau, supaya kami benar-benar layak menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu dan kuat kuasa-Mu yang hidup, yang terus memulihkan, memproses hidup kami menjadi sempurna seperti Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa saudara ya. Kita semua sudah dipilih. Kata Tuhan dalam firman-Nya mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kita pergunakan waktu yang dengan dahsyat ini dengan puji-pujian yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita puji Dia dengan lebih daripada menang. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
ada menjauhkan dari hati kita hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Bahkan roh yang dicurahkan diam dalam batin kita membuat kita hidup menuruti segala ketetapan-ketetapannya dan berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memproses setiap hidup kita menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama-nama kita semua sudah dicatat dalam buku kehidupan dari Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang membelah laut dan teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupmu, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat sejati. Yang membelah laut dan teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat sejati. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang ahli dalam perkara-perkara yang mustahil. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, setelah kami naikkan pujian, hadirat-Mu turun atas kami. Menjamah setiap pribadi kami, sehingga kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari berfirman kepada kami Tuhan, lewat hamba-Mu, pakai segala kemampuannya, pakai segala hikmatnya, Tuhan menyampaikan pesan kepada kami. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Yang menguatkan kami, memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirman Engkau Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi dan terima kasih untuk doa yang senantiasa disampaikan oleh Bapak Ibu Saudara. Kami keluarga hamba Tuhan dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kami pun keluarga pastori senantiasa berdoa untuk supaya yang terbaik dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Senang pagi hari ini kita bisa bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Jaga hadirat Tuhan supaya firman yang disampaikan itu Bapak Ibu Saudara akan mengarahkan dan membawa hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan mengenai tentang Yesus sebagai sahabat, sebagai gembala, dan sebagai bapa. Dalam hal ini tentunya kita tidak dibingungkan ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. 3 dalam 1. Jadi tidak ada pertanyaan lagi yang berkata, kok ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya sudah tidak usah jelaskan itu. Amin, kita sudah mengerti Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini saya masih berkaitan dengan Yesus adalah Bapa kita. Berbicara mengenai Bapa, tidak ada seorang Bapa memberikan hal yang buruk buat anak-anaknya. Oleh sebab itu pagi hari ini bukti yang akurat, bukti yang konkret, Tuhan sudah lakukan yang terbaik buat kita. Mari kita akan baca di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan ayat 9, Bapak Ibu Saudara 10, lalu yang ke-11 nanti kita baca bareng-bareng. Sekali lagi Matius pasal 7 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 2, 3. 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perhatikan di sini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya berikan tema pagi hari ini adalah memberi yang terbaik. Boleh katakan bareng-bareng 2, 3. Terima kasih, kompak, jelas, dan lantang. Memberi yang terbaik.
Dalam bagian ayat ini perhatikan Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai hal pengabulan doa. Pengabulan doa selalu diawali dengan satu hal kunci, yakni meminta. Salah enggak kita meminta kepada Tuhan? Tidak. Selagi kita belajar mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa berbicara mengenai memberi yang terbaik, dari ayat-ayat yang kita sudah baca, Yesus ingin sampaikan beberapa hal. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan jelas di situ ayatnya yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat. Tuhan Yesus sedang mengadakan satu perbandingan. Pada waktu itu mungkin orang-orang yang datang yang masuk dalam kategori orang jahat. Bapak di dunia ini yang jahat saja mau dan mengerti dan berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi Bapamu yang di surga. Dari hal ini kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Standar Bapa yang jahat yang berdosa di dunia ini dan standar Bapa yang ada di dalam surga ternyata sama. Memberikan yang terbaik. Tetapi kualitasnya tentunya beda Bapak Ibu Saudara. Lalu apa sebenarnya yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Maksud Allah Bapa yang begitu luar biasa dibandingkan dengan Bapa di dunia yang penuh dengan. Pada pagi hari ini Tuhan sedang menjelaskan dan mengarahkan hidup kita. Ternyata memberi yang terbaik berdasarkan hubungan bukan hanya terjadi antara orang tua terhadap anak saja Bapak Ibu Saudara. Jadi hubungan yang berkualitas itu sangat mempengaruhi pemberian itu. Perhatikan Bapa dengan anak. Kalau Bapa di surga sudah pasti kasih yang terbaik. Bapa di dunia pun kasih yang terbaik. Tetapi yang mau Yesus sampaikan melalui ayat ini adalah ternyata hubungan yang berkualitas itu sangat mempengaruhi apa yang kita buat dan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Semakin berkualitas sebuah hubungan, semakin tinggi standar memberi yang ada dalam hubungan tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita mau senantiasa jaga hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara mengenai Bapak yang ada di dunia ini dan anak-anaknya, saya ingat mungkin kurang lebih ya hampir 17 tahun yang lalu saat saya ingin mempunyai anak, walaupun anak itu belum bisa berbicara, walaupun saya sering dengar di perut istri saya enggak ngomong, aku minta celana yang warna hijau, tidak. Aku minta tempat tidur. Tetapi kami orang tua berusaha sebelum anak itu lahir pasti disediakan tempat tidurnya, bajunya, warnanya pun kita pilih yang walaupun anak itu sebenarnya belum tahu bicara dan belum ngomong. Tetapi orang tua melakukan yang terbaik. Ini berbicara mengenai kualitas hubungan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara,
seberapa berkualitas hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu sangat menentukan bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bertindak. Hubungan anak-anak Tuhan yang berkualitas kepada Bapa di surga itu sangat berpengaruh. Sekali lagi saya berharap kita mau jaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Semakin berkualitas sebuah hubungan, semakin tinggi standar memberi yang ada dalam hubungan tersebut. Bertolak dari pemahaman ini, standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja, salah satunya juga ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan dengan jelas, standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja, salah satunya juga ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita istimewa, kalau hubungan kita luar biasa, kita tidak akan pernah memberikan sesuatu hal yang sepele, Bapak Ibu Saudara. Berbicara memberi, Bapak Ibu Saudara, jangan lalu kita punya asumsi, wah ini duit meneh. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Pikiran, tenaga, dan waktu kita. Amin. Jauh-jauh malam mungkin pasangan suami istri sudah berpikir, besok nang gereja tangi kasih. Seorang istri pasti sudah menyiapkan bajunya. Ki sesuk nganggo iki ya bajunya. Walaupun mungkin kadang-kadang sebagai suami-suami wah kok itu terus. Tetapi karena hubungannya yang bagus, suami ingin menyenangkan istri, istri ingin menyenangkan suami, ya tinggal wae. Ini berbicara mengenai kualitas hubungan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan pagi hari ini atas dasar hubungan kita dengan Tuhan. Atas hubungan yang kualitasnya itu super dan luar biasa. Waktu kita berikan, tenaga kita berikan, apalagi uang juga boleh. Lanjut Bapak Ibu Saudara, di sini saya memberikan satu uraian bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kita dapat menarik satu kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Masih ragu akan pemberian Bapa kita di surga, Bapak Ibu Saudara? Enggak ya, walaupun kita tetap harus berjuang ya. Kata firman Tuhan, orang malas ya ora sah mangan katanya. Bukan berarti karena Tuhan kasih yang terbaik, wes ora sah kerja. Ora sah ngopo-ngopo ning omah wae. Katanya Tuhan mau kasih yang terbaik. Katanya tuh Bapak mau kasih yang terbaik. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama dari hal yang saya sudah sampaikan atau ayat-ayat yang kita sudah baca. Di situ dikatakan bahwa mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi. Yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Di Alkitab ada contohnya Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saya minta tolong dibacakan ayat ini. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8.
Perhatikan di sini 6 hari. Dengan jelas dikatakan 6 hari. 6 hari sebelum Paskah, berarti 6 hari sebelum Yesus akan disalibkan. Maria, kita tahu bersama di sana dicatat bahwa harga minyak itu adalah 1 tahun buruh bekerja. Ya, kita kira-kira saja 1 bulannya 2 juta kali 1 tahun. Harga minyak itu. Lalu apa yang dibuat oleh Maria? Dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Tidak hanya sampai di situ saja, tetapi rambut yang adalah merupakan satu kebanggaan wanita dan mahkota wanita, dia pakai untuk menyekanya. Ini gambaran Bapak Ibu Saudara bahwa hubungan Maria dengan Yesus mempunyai hubungan yang berkualitas. Sudah tidak memikirkan untung dan ruginya. Tetapi yang diperhatikan oleh Maria adalah hanya tinggal 6 hari. Setelah 6 hari ora iso ketemu meneh. Makanya Maria melakukan hal itu begitu luar biasa. Sangat-sangat berkualitas. Sehingga terjadi satu pertentangan. Ono orang se ora trimo. Wah maneman yo gaji buruh setahun percuma. Mbok mbangane nggo kuwi diwehke siapa tadi itu di situ? Orang miskin. Padahal sesungguhnya di hati, siapa namanya tadi? Yudas, tidak seperti itu. Hanya karena Yudas yang notabene murid Tuhan Yesus tidak mempunyai hubungan yang berkualitas. Oleh sebab itu pagi hari ini penting buat saya dan saudara senantiasa menjalin hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Maria diprotes oleh Yudas. Wah, kok sia-sia berkorban. Saya rindu, saya ingin kalau kita jumpai saudara seiman kita yang mau berkorban. Jangan dilarang Bapak Ibu Saudara. Jangan dikandani, wis engko ndak pendetone tambah sugih. Ora usah. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu sangat berpengaruh. Ternyata Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini ayatnya yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus. Kira-kira status murid dengan Maria sebagai jemaat biasa mana lebih tinggi Bapak Ibu Saudara? Murid ya. Yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dia mainkan drama Bapak Ibu Saudara, di muka umum mainkan drama. Padahal maksud sesungguhnya bukan seperti itu. Jadi dia memakai perasaan kemanusiaan yang mungkin bisa diterima oleh banyak orang pada waktu itu. Tetapi perhatikan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang hubungannya dengan Yesus sebagai gurunya tidak berkualitas. Mari setiap hari, setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan. Baik doa pagi, baik doa siang. Saya yakin, saya percaya anak-anak Tuhan yang tidak datang ke gereja pasti berdoa juga di rumah. Amin. Saya yakin itu, saya percaya itu.
Kerjakan dan lakukanlah itu untuk supaya hubungan kita hari tambah berkualitas. Dalam perjanjian baru kita bisa meneladani apa yang Maria lakukan. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ya, karena firman Tuhan katakan seperti itu, seperti yang ada di Maliaki pasal berapa ya? Ada yang ingat enggak atau sudah lupa? Maliaki pasal berapa? Maliaki 3 ayat 10. Saya tidak usah bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak usah bacakan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai pemberian yang terbaik tidak semata-mata bicara uang. Mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertentu. Jadi menekan, wah firman Tuhan diajarkan harus lakukan ini. Jadi beban buat kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita mau sama-sama pagi hari ini. Semua yang kita lakukan, semua yang kita buat, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk yang lain-lainnya, karena kita punya hubungan yang berkualitas kepada Tuhan. Sehingga tidak hanya berbicara mengenai hukum yang tertulis dalam Alkitab, tetapi atas dasar kasih dan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau didasari atas kasih dan cinta kita kepada Tuhan atau Bapa kita di dalam surga, itu tidak akan pernah berpikir aku ngei 1.000 balik 2 juta. Tidak akan berpikir seperti itu. Kita punya asumsi begini Bapak Ibu Saudara, kalau aku sudah berusaha memberikan yang terbaik, kita yakin Bapa di surga akan lakukan yang terbaik dan lebih baik dalam hidup kita. Dalam hidup keluarga kita, dalam hidup pribadi kita, dalam kehidupan usaha pekerjaan kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita akan lihat beberapa hal Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai pemberian yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan bahwa salah satunya adalah dilakukan oleh Abraham, oleh Nabi Nuh, oleh siapa lagi, banyak Bapak Ibu Saudara. Mereka melakukan itu bukan karena hukum yang tertulis, tetapi karena hubungan mereka sehingga terjalin kasih yang begitu luar biasa. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara mengenai memberi yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kita akan perhatikan bersama-sama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Tolong dibacakan. Dalam Yesus kepada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan di sini, kekristenan adalah hubungan. Hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama. Tidak bisa kita berkata, wes penting hubunganku karo Tuhan, wapi. Karo sedulur, karo sesama, wes ora.
Bukan seperti itu. Firman Tuhan dengan jelas di situ dikatakan dalam Matius 22, 37 sampai 40, kekristenan adalah hubungan. Hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama. Harus seimbang, harus sejalan. Mari Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, Roh Allah yang akan mempererat hubungan kita dengan Bapa kita yang ada di surga. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan senantiasa mempunyai kualitas. Yang berikutnya, ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama memenuhi hidup kita. Karena kasih Yesus yang terlebih dahulu telah menjamah kita, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Roh Kudus, Roh Allah memampukan kita semua. Kunci senantiasa jalin hubungan kita dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Pak musim udan, Pak musim banjir, terus Pak musim untung oke, Pak musim untung sidik. Tetap jalin hubungan dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Tentunya kita tidak ragu dengan kualitas yang Tuhan berikan buat kita, bukan? Kuncinya tinggal bagaimana dari hidup kita mau memberikan yang berkualitas kepada Tuhan. Yesus, layakkan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Hanya kasih yang sempurna itu yang membuat kita ada hingga detik pagi hari ini. Kasih yang tidak terhingga, pemberian yang luar biasa Bapa di surga sudah berikan buat kita. Mari kita mau benahi bersama-sama pemberian kita kepada Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari Bapak Ibu Saudara, benar
benahi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan senantiasa berkualitas. Karena terlebih dahulu Bapa di surga melakukan hal yang berkualitas buat kita. Nyanyikan pujian ini, resapi pujian ini. Hanya dengan hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan dibuat bisa untuk melakukan firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung benahi hubungan kita kepada Tuhan. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau benahi hubungan kita. Haleluya. Jangan sampai doa-doa kita belum terjawab. Justru masalahnya hubungan kita dengan Tuhan yang tidak berkualitas. Pagi hari ini diberikan kesempatan untuk kembali menjalin hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Agungkan Dia. Haleluya. 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 Benahi hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. 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 Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Terima kasih. Ya Yesus. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lagi dengan kasih Kristus Bapak Feki berdoa. Hubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Lebih lagi. Terhubung denganmu. Amin. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Tidak ada kata-kata yang terbaik yang kami berikan kepadamu Tuhan. Selain kami berterima kasih. Karena Engkau baik, sangat baik dan amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa bagi kami. Roh Kudus tolong kami. Seberapa yang dapat kami tangkap. Kami mau rema itu dalam hati dan pikiran kami. Dan kami mau lakukan dalam hidup kami. Dan kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan berkati. Tuhan yang tahu apa yang digumuli hamba-Mu. Keluarganya, anak-anaknya, pelayanannya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami untuk firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup kami berdoa sama-sama katakan. Amin. Tuhan, luar biasa ya, saudara ya. Di saat aku lapar, Engkau memberi pakaian, aku makanan. Di saat aku telanjang, Engkau memberikan pakaian. Di saat aku di penjara, Engkau menengok kami. Semua itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jika kita melakukannya kepada orang yang terhina, kita sudah melakukan dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita perbuat dengan segenap hati, lakukanlah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Itulah kesimpulan daripada kebenaran firman ini dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik sesuai kasih karunia Allah. Kita nyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidupnya berkenan kepadanya.
kasih Bapa. Kau sudah mengoreksi setiap kehidupan kami. Supaya kami punya standar hubungan yang terbaik bagi kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga hubungan itu dapat terjalin bukan karena kuat gagah kami. Tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin kami. Menuntun kami, menopang kami, mengurapi kami. Bahkan memberikan kuasa otoritas kepada kami. Untuk menjadi saksimu dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Bahkan lebih dari itu, Engkau membentuk kami, memproses kami sesuai kehendak-Mu yang Kau inginkan Tuhan. Sebab itu kami berikan semua yang daripada Engkau, oleh Engkau, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita diajar untuk memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Dan itu adalah pilihan kita masing-masing. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan mengajar kita kembali, kiranya apa yang disampaikan oleh gembala kita bisa Bapak Ibu tangkap, dapat dilakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita terus dukung di dalam doa agar gembala kita semakin diberi hikmat, pewahyuan untuk bisa terus menggali kebenaran firman Tuhan dan disampaikan kepada jemaat di sini sehingga jemaat di sini menjadi jemaat seperti yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan untuk pengumuman. Sebentar jam 9:30 pagi ada ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu ataupun cucunya boleh dibawa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan hari Senin, ini Senin genap, kesesi sudah mulai ada? Sudah, ya kesesi Pak Sanjaya ada acara di sana ya mulai Senin. Kita doakan juga di kesesi Tuhan lawat sehingga apa yang dirintis selama ini dapat berbuah, ada banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Selasa ibadah wanita jam 5 sore dan Rabu ibadah umum jam 5 sore juga. Mari datang lagi untuk datang beribadah pada Tuhan. Hari Kamis ada doa puasa di gereja dan Bapak Ibu yang akan ikut berdoa bisa hadir jam 12 siang. Hari Jumat ibadah Jumat Agung. Mulai jam 5 sore. Jadi ibadah pria untuk Jumat ini gabung di ibadah Jumat Agung. Ibadahnya dimulai jam 5 sore ya. Khusus untuk pria supaya enggak kecelik. Nanti Jumat kok jam 6 wes meh bubar gitu ya. Jadi Jumat ibadah Jumat Agung jam 5 sore. Tolong yang enggak hadir pagi ini bisa di-share di WA-nya, Pak jangan lupa Jumat Agung jam 5 sore hari Jumat. Terus Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang dan Minggu pagi kita ibadah raya dan ibadah Paskah. Ya Paskahnya kan Jumat Agung, minggunya Paskah gitu. Kita berdoa sepanjang minggu ini Tuhan memberkati acara ibadah tempat ini dan kita semua diberkati bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memiliki hubungan yang berkualitas dimulai dari diri kita masing-masing. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang mau berkomitmen mempersembahkan hidupnya pada Tuhan, boleh nyanyi lagu ini dan boleh mengangkat hati tangan Bapak Ibu. Katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempat Tuhan. Nanti Bapak Andreas akan tutup dengan doa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Haleluya. Yesus. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Serahkan seluruh hidup. Katakan, penuhi hatiku sekarang. Inilah doa kami Tuhan. Penuhi
hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru. Katakan, agar aku lebih lagi mendengar suara, aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Yes, inilah doa kami Tuhan. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang. Mari kita sama jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Pakailah kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Jadikan kami rumah doa, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kami mengalami sukacita dari Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat firman-Mu buat pertumbuhan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya sungguh kesempatan yang Tuhan beri buat kami menjadi berkat buat kehidupan kami selanjutnya. Amin. Dalam menghadapi keadaan dunia yang semakin tidak menentu, dunia yang semakin jahat, tapi kami boleh tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Dan kami dikuatkan dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Apa yang sudah kami terima biarlah semuanya itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Apa yang boleh kami kerjakan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat semuanya ini. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Tapi kami boleh dibekali dengan firman-Mu Tuhan yang boleh menuntun langkah-langkah hidup kami, menerangi jalan hidup kami. Kami mengucap syukur buat semua ini karena Tuhan begitu sangat dan sangat setia dalam menyertai, dalam memelihara langkah-langkah hidup kami. Selanjutnya kami boleh memuliakan, memuji Engkau. Terima kasih Bapak, lewat hidup kami nama Tuhan boleh dipuji-puji senantiasa, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur atas semuanya ini. Kami percaya Tuhan berkati pada hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati lebih lagi dan lebih lagi untuk semua dia pakai Engkau dengan lebih hebat, lebih luar biasa lagi untuk membangun gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Itu ada permohonan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Bekerja sekarang, besok bahkan sampai hari Maranatha. Di
disampaikan, diterima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.